Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dwi Puji Astuti SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Samsul Hidayat dengan NIM 701420179. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode pembelajaran, yaitu Brainpulse. Dalam kegiatan belajar mengajar, seharusnya seorang guru dapat menerapkan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang hendak diajarkan, guna mempermudah peserta didik dalam memahami materi yang akan disampaikan. Nah, metode pembelajaran Brainpulse secara bahasa dapat diartikan sebagai pembersih otak. Nah, jadi sebelum seseorang menemukan solusi yang baru, sebaiknya seseorang membuang atau merefresh pikiran terdahulu dan menggantikannya dengan ide-ide yang baru. Nah, tentunya dengan cara merefresh pikiran yang negatif dan membuang pikiran-pikiran yang sudah tidak digunakan lagi, sehingga akan terciptalah ide-ide yang baru, yang kreatif, dan inovatif. Nah, seiring perkembangan zaman, seorang guru itu dituntut untuk dapat menciptakan metode pembelajaran yang menarik dan efektif. Untuk itu, seorang guru harus selalu mampu merefresh pikiran peserta didiknya dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Nah, hal ini bertujuan untuk mengembangkan otak peserta didik agar selalu bisa menciptakan ide-ide yang kreatif dan mampu merefresh pikiran dengan sendirinya. Kita next. Ya, sebenarnya metode pembelajaran Brainpulse ini awalnya dikembangkan oleh Geschicka pada tahun 1979, di mana metode ini memungkinkan dijadikan sebagai wadah untuk mengeluarkan gagasan-gagasan yang dipikirkan atau mengutarakan gagasan-gagasan yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi sintak dari metode pembelajaran Brainpulse ini ada 3. Yang pertama, ada orchestrated immersion. Yang kedua, ada relaxed alertness. Dan yang ketiga, ada active processing. Nah, yang pertama, sintak orchestrated immersion, yaitu yang berisi tentang membelajarkan pembelajaran dengan konteks tentang bagaimana siswa menggunakan informasi yang didapat. Untuk sintak yang kedua, relative alertness, yaitu berisi tentang pelajaran itu harus bersifat personal dan emosional untuk membuat pelajaran relevan untuk setiap siswa dan memotivasi siswa untuk belajar. Untuk sintak yang ketiga ada active processing. Nah, ini berisi tentang pembelajaran yang memanfaatkan aktivitas fisik dan menggunakan perasaan kita untuk belajar, merupakan komponen penting dalam pembelajaran. Oke. Nah, untuk langkah-langkah penerapannya dalam salah satu mata pelajaran administrasi perkantoran, yaitu yang pertama. Langkah yang pertama adalah guru membuat kelompok kecil yang masing-masing terdiri dari 4-7 siswa dalam satu ruangan kelas. Langkah yang kedua, guru menyiapkan alat dan bahan yang digunakan meliputi spidol, 2 flip chart, solatif, kertas, post-it, dan pena atau pensil. Untuk langkah yang ketiga, untuk setiap kelompok masing-masing dibagikan kertas post-it dengan 3 warna yang berbeda. Untuk langkah yang keempat, berikan kepada setiap anggota masing-masing untuk menulis 1 gagasan mengenai pengertian kearsipan. Ya, untuk langkah selanjutnya, instruksikan anggota kelompok untuk membaca gagasan tentang kearsipan tadi dan menggunakannya untuk membuat gagasan yang baru. Untuk langkah yang keenam, katakan kepada mereka untuk menulis perbaikan atau ide-ide baru di kertas post-it yang baru dan sampaikan pada orang di sebelah kanannya. Untuk langkah selanjutnya, instruksikan kepada kelompok untuk memilah kertas post-it itu dalam kategori yang serupa atau sama dalam satu gagasan untuk nantinya akan dievaluasi. Untuk langkah yang terakhir,
Bila semua proses itu sudah dilakukan, maka dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sesi diskusi. Nah, begitu langkah-langkah penerapan sintaknya. Nah, selanjutnya, sebenarnya Brainwork ini merupakan salah satu kegiatan tentang penulisan otak asli yang dikembangkan di Jerman dan merupakan salah satu kegiatan yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh penjuru dunia. Metode ini merupakan pelengkap alami untuk bertukar pikiran dan hendaknya digunakan kapan saja, paling tidak dengan durasi 10 sampai 15 menit. Nah, banyak pelatih dan fasilitator yang menggunakan pendekatan ini sebagai cara memulai sesi pertukaran pikiran. Dalam hal ini, bahwa kegiatan tersebut berfungsi sebagai kegiatan pembersih untuk memungkinkan peserta didik memunculkan berbagai ide dengan persepsi mereka tanpa harus menunggu lama. Nah, pertanyaan diskusi yang paling berguna untuk digunakan dalam metode pembelajaran Brainwork ini adalah meminta peserta didik agar membahas mengapa metode ini itu akan menghasilkan lebih banyak gagasan atau ide daripada traditional brainstorming atau brainwriting activities di mana gagasan ini dibagikan. Nah, pertanyaan-pertanyaan saat diskusi dalam metode Brainwork ini antara lain. Nah, yang pertama ada, apa yang paling membantu tentang latihan ini? Yang kedua, apa yang paling menantang? Selanjutnya, apa yang bisa kita terapkan? Lalu, apa yang kamu pelajari? Dan yang terakhir adalah, apa yang dapat digunakan dari latihan ini? Nah, berikut materi yang dapat saya paparkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.